Bapak, usia boleh bertambah, rambut boleh memutih, tenaga memang tidak seperti dulu. Tetapi satu pertanyaan sering muncul diam-diam di hati banyak pria. Apakah di usia 60 tahun ke atas, saya masih bisa membahagiakan istri? Sebagai dokter, saya ingin Bapak tahu sejak awal, menurunnya kemampuan bukan tanda kegagalan, dan usia 60 plus bukan akhir dari kehangatan rumah tangga. Mari kita bahas dengan tenang, jujur, dan berdasarkan penjelasan medis. Sebelum lanjut, silahkan tekan like, tulis komentar jika Bapak pernah merasakan hal serupa, dan subscribe channel ini agar edukasi kesehatan lansia seperti ini bisa terus kami bagikan. Bapak, usia boleh bertambah, tapi kejantanan tidak harus hilang. Sering merasa gairah menurun? Ereksi tidak sekuat dulu. Cepat lelah saat bersama istri. Sekarang Bapak tidak sendirian. Kami membuka layanan konsultasi online kesehatan pria dewasa dan lansia. Membahas vitalitas pria, hormon, hingga solusi aman dan sesuai kondisi usia. Privat, rahasia, bisa dari rumah, cukup lewat HP. Daftar sekarang dengan menghubungi nomor 0831 0808 94554, pilih jadwal, dan konsultasi dengan tenang, karena kejantanan bukan soal usia, tapi soal cara merawatnya dengan benar. Ayo konsultasikan sekarang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada usia 60 tahun ke atas, tubuh memang mengalami banyak perubahan. Aliran darah tidak lagi sekuat saat muda. Hormon testosteron menurun secara alami, dan stamina lebih cepat lelah. Semua ini normal secara medis. Masalahnya, banyak pria menganggap kondisi ini sebagai sesuatu yang memalukan. Akibatnya mereka memilih diam, menarik diri, bahkan menghindari kedekatan dengan istri. Padahal yang sering diinginkan istri bukan kesempurnaan, melainkan kehadiran, perhatian, dan rasa aman. Dalam praktik saya, banyak lansia datang dengan keluhan takut mengecewakan pasangan. Rasa takut inilah yang justru membuat tubuh semakin sulit merespons. Pikiran yang tegang akan memperburuk kondisi fisik. Kabar baiknya, dunia medis memahami kondisi ini. Ada pendekatan yang aman dan masuk akal untuk membantu pria usia 60 plus tetap percaya diri dan menikmati hubungan suami istri dengan lebih tenang. Sekarang kita masuk ke hal yang sering ditanyakan. Apakah lansia boleh menggunakan obat kuat? Jawabannya boleh, dengan syarat tepat dan aman. Obat kuat yang cocok untuk lansia bukan obat yang memaksa tubuh bekerja keras, melainkan yang membantu fungsi alami tubuh. Prinsipnya sederhana, membantu melancarkan aliran darah, membuat ereksi lebih stabil saat ada rangsangan, memberi rasa tenang, bukan tegang. Banyak pria usia 60 plus yang setelah dibantu dengan cara yang tepat, merasakan perubahan seperti tidak lagi terburu-buru, tubuh lebih siap tanpa rasa panik, hubungan terasa lebih hangat dan nyaman. Perlu saya tekankan, kepuasan istri di usia lanjut tidak diukur dari kecepatan atau durasi semata. Kehangatan emosional, sentuhan dan kebersamaan justru menjadi hal yang paling berarti. Namun, obat apapun tidak akan bekerja maksimal tanpa gaya hidup yang mendukung. Mengatur pola makan, mengurangi rokok, mengontrol gula darah dan tekanan darah sangat penting di usia ini. Dalam praktik medis, salah satu obat yang cukup sering digunakan dan dikenal di kalangan pria dewasa hingga lansia adalah tadalafil. Saya jelaskan secara sederhana agar Bapak tidak salah paham. Tadalafil bekerja dengan cara membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks, sehingga aliran darah ke organ vital menjadi lebih baik. Obat ini tidak bekerja secara instan atau memaksa, melainkan membantu tubuh merespons rangsangan secara alami. Alasan mengapa tadalafil banyak dipakai oleh pria usia 60 plus, antara lain, durasi kerjanya lebih panjang sehingga tidak terburu-buru,
efeknya lebih stabil dan tenang. Banyak pasien merasa lebih percaya diri. Namun saya tekankan dengan sangat jelas, tadalafil adalah obat keras. Artinya, penggunaannya harus sesuai aturan. Bapak yang memiliki riwayat jantung, stroke, tekanan darah tinggi atau sedang minum obat tertentu, wajib berhati-hati dan sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu. Hindari produk ilegal atau jamu yang mengklaim mengandung obat tertentu tanpa izin resmi. Yang kita kejar bukan hasil cepat, tetapi keamanan dan kesehatan jangka panjang. Bapak dan Ibu, di usia 60 tahun ke atas, tujuan hubungan suami istri bukan lagi soal pembuktian, melainkan soal kebersamaan dan ketenangan. Dengan informasi yang benar dan keputusan yang bijak, keharmonisan tetap bisa dijaga. Ingatlah, obat kuat hanyalah alat bantu, bukan penentu kebahagiaan. Komunikasi yang baik dengan pasangan, pikiran yang tenang, dan kesehatan yang terjaga adalah fondasi utama. Bapak dan Ibu, saya ingin menambahkan satu hal yang sering terlupakan, yaitu peran pasangan dan keluarga. Di usia 60 tahun ke atas, dukungan emosional justru memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan. Banyak penelitian dan pengalaman klinis menunjukkan bahwa lansia yang merasa didukung, didengarkan dan dihargai akan memiliki kondisi fisik dan mental yang lebih baik. Istri bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga teman berbagi, sumber ketenangan, dan penguat semangat. Komunikasi sederhana seperti saling bertanya kabar, berbagi cerita atau bercanda ringan dapat menurunkan stres. Ketika pikiran lebih tenang, tubuh pun akan merespons dengan lebih baik. Saya selalu menyarankan pasangan lansia untuk tidak sungkan berbicara terbuka, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk saling memahami. Kehangatan emosional seringkali menjadi obat alami yang sangat kuat. Segmen 6, menjalani usia 60+ dengan bijak dan bermakna. Di usia lanjut, tujuan hidup bukan lagi mengejar kecepatan, melainkan menjaga kualitas. Kesehatan bukan hanya soal tidak sakit, tetapi tentang merasa cukup, tenang, dan berguna. Sebagai dokter, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat usia 60+ sebagai fase baru yang tetap bernilai. Dengan perawatan yang tepat, informasi yang benar, dan sikap yang bijak, masa ini bisa dijalani dengan penuh syukur. Jangan ragu untuk berkonsultasi jika ada keluhan. Jangan menunda hanya karena merasa usia sudah lanjut. Justru di usia inilah, perhatian pada kesehatan menjadi bentuk cinta pada diri sendiri dan keluarga. Semoga podcast ini menjadi teman yang menenangkan, pengingat yang lembut, dan sumber informasi yang bisa dipercaya. Usia boleh menua, tubuh boleh berubah, tetapi selama ada usaha, pengetahuan yang benar, dan niat menjaga pasangan, kehangatan rumah tangga tidak pernah mengenal kata pensiun. Terima kasih sudah menyimak. Salam sehat.